Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bahan klarifikasi kepada dalam hal ini adalah Lidik 2, ya, kami sampaikan hal-hal yang perlu kami sampaikan. Dalam hal ini adalah pemecahan alas hak insentif tunjangan seorang suami yang untuk menyampaikan permasalahan ini dihadapi melakukan tindakan hukum, baik melaporkan, mengadukan, melimpahkan, melakukan substitusi, dan memberikan keterangan terkait upaya lainnya di dalam menghadapi kasus yang dihadapi oleh pemberi kuasa. Demikian surat kuasa ini dibuat. Kami menyampaikan sekali lagi bahwa pada intinya klarifikasi pertama ini saya tetap bersikeras pada apa yang kami sampaikan kepada Ombudsman RI pada 7 Agustus 2018, yaitu menjawab klarifikasi bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, dan saya sampaikan bahwa saya, Saudara Solikul Hadi, menyampaikan terkait dugaan berlarut-larut, dugaan penyelewengan wewenang dan penyerobotan alas hak insentif, ya, KUPT Dinas Pendidikan Tambak Romo yang belum dibayarkan tunjangan suami dan yang lainnya. Uraian laporan sebagaimana ya pelapor merupakan mantan suami. Ya, yang kedua adalah saudara IWW tidak ada itikat baik untuk merampungkan perkara ini. Yang kedua adalah saudara IWW mengajukan gugat cerai bermasalah kriminal pidana dan sudah diterbitkan pemberian isi putusan yang intinya adalah sudah terjadi perceraian, ya. Yang ketiga, menurut pelapor sampai dengan saat ini saudara Indah Wayu Widiawati belum berupaya menyelesaikan atau menyembunyikan surat cerai, atau kalau itu memang sudah diambil, jadi belum melaporkan perceraiannya kepada kami dan kepada Dinas Tambak Romo, sehingga pelapor berhak memperoleh tunjangan suami dan hak lainnya di dalam setiap bulannya. Yang keempat adalah bahwa sebagai seorang suami, seorang PNS pada 2011-2016 sebelum terlapor diceraikan, pelapor merasa berhak mendapatkan tunjangan suami dari saudara Indah Wayu Widiawati, ditambah gaji ke-13, ditambah pembagian lainnya dari sejak saudara IWW kabur dari rumah pelapor dengan cara persekusi sebagaimana dilaporkan pada 11 November 2011 dan melakukan gugatan cerai pada 2016. Pada intinya, ya, namun menurut pelapor, kepala KUPT Dinas Pendidikan Tambak Romo yang mempunyai kewajiban membantu upaya penyelesaian pembayaran tunjangan suami belum menyelesaikan pembayaran tersebut atau berjanji saja dan tidak melakukan. Yang kelima adalah tanggal 7 Maret 2020 pelapor menemui lagi saudara Sutopo selaku kepala KUPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Disampaikan kepada pelapor bahwa permasalahan pelapor belum diselesaikan sampai sekarang, yang harusnya segera diselesaikan melalui Sukowati selaku bendahara gaji dalam hal ini, ya, Sukowati. Dan pada tanggal 16 April 2020 pelapor kembali menemui saudara Sutopo, Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, untuk meminta informasi terkait tindak lanjut permasalahannya. Namun sampai dengan saat ini pelapor belum memperoleh penyelesaian yang dimaksud. Dalam hal ini kami meminta bantuan Kapolres Pati untuk meminta keterangan Kepala Dinas Pendidikan Tambak Romo dan para pihak yang dimaksud. Berdasarkan uraian ini, meminta saudara untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, penjelasan, klarifikasi mengenai bagaimana satu, prosedur pembayaran tunjangan suami di lingkungan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Yang kedua adalah bagaimana mekanisme izin perceraian yang dimohonkan saudara IWW, apakah sudah diselesaikan. Yang ketiga adalah kendala apa dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dalam rangka menyelesaikan pembayaran tunjangan suami sebagaimana dilaporkan oleh pelapor. Yang keempat adalah bagaimana tindak lanjut penyelesaian pengaduan pelapor kepada UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam hal ini
saya melaporkan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo tentang pelanggaran pelayanan publik dan maladministrasi serta lainnya adalah perbuatan tidak menyenangkan. Kiranya demikian penjelasan dimaksud dapat kami sampaikan, dan ini sebagai bahan yang dapat saya sampaikan juga kepada penyidik khusus di Polres Pati agar ada kejelasan. Koordinasi khusus yang terhormat Bapak Ombudsman RI, dengan hormat bahwa secara konspiratif Dinas Pendidikan Tambak Romo Pati jauh hari sengaja mau menghindar dari tanggung jawabnya untuk menyalurkan insentif pelapor. Ya, Sutopo dan Sukawati mereka menghindar dan sangat sulit ditemui, selalu beralasan sibuk dan mengulur-ngulur waktu dan tidak bertanggung jawab sampai 2021. Kami mohon tembusan langsung dari surat panggilan dari BKD Pati, Sekda Pati, dan pihak-pihak atasan yang mempunyai kewenangan menegur dan memberi sanksi kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan bawahnya, bahwa dengan adanya pengabaian penyaluran laporan dan maladministrasi di Dinas Pendidikan Tambak Romo, tidak adanya transparansi pelayanan publik di Dinas Tambak Romo ini, kami sampaikan juga kami minta Ombudsman RI mengawal kasus ini dengan baik karena ada kejanggalan manajemen akuntansi Dinas Pendidikan Tambak Romo sejak 2011 sampai 2021 ini. Bahwa berkoordinasi dengan Ombudsman sesuai dengan keterangan Sukawati, Bendara Dinas Pendidikan Tambak Romo, Sukawati malah akan memberi sekiranya 3 juta saja untuk tutup perkara. Ini melecehkan saya. Sedangkan sudah kami perhitungkan secara global, besaran dari insentif suami sesuai leger gaji adalah sebesar Rp 141.536 berkala per bulan, dan tunjangan beras Rp 225.240 per bulan dan Askes 32.361 per bulan, maka total tanggungan per tahun yang ditanggung Dinas Pendidikan Tambak Romo kepada saya melalui IWW adalah 141.536 ditambah 225.240 ditambah 32.361 sama dengan 399.137 per bulan kali 12 bulan, yaitu sama dengan 4.789.646 per 1 tahun. Dan keterangan ditambah biaya kemahalan, menurut keterangan Sukawati per 3 bulan adalah 1 juta, maka dalam 1 tahun ketentuan adalah 4 juta. Sudah ketemu 44 dari 8. Maka jumlah total dalam 1 tahun ya Rp 8.789.644 kali 6 tahun, maka perolehannya adalah Rp 52.737.864. Ditambah pembagian gaji terpisah, biaya makan dijanjikan IWW Rp 800.000 per bulan kali 72 bulan, yaitu Rp 57.600.000. Dan 5 adalah total perolehan dari nomor 3 dan 4 Rp 110 juta atau 110.337.864.000. Bahwa melalui kuasa insiden yang kami tunjuk Bapak Hasan, Saudara IWW menjanjikan merawat kejiwaan senilai 100 juta. Ya, 100 juta. Jadi ini juga ditagih sebagai hukuman. Namun jika tidak terbukti Saudara SH ini dianggap sebagai orang sakit jiwa, maka IWW dikenakan denda rehabilitasi pencemaran nama baik keluarga besar Saudara Solikulati sebesar 2.800.000.000 rupiah. Sedangkan jika per Januari 2017 sampai 2018 belum diselesaikan permasalahan ini, IWW harus mengembalikan selebihnya kepada kas negara sebesar 399.137 kali 18 bulan, yaitu 7.186.466. Maka total semua yang dibayarkan oleh Saudara IWW kepada Ombudsman yaitu 117 dengan perincian 110 juta 117 juta dengan perincian 110 juta masuk ke kas, masuk ke kantong Saudara Solikulati, sedangkan 7.184.466 masuk ke kas negara dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini
dalam pandangan kami koordinasi ini sangat penting dan perlu kami sampaikan kepada para pihak, diantaranya Kepolisian Polres Pati. Adapun jika ada perubahan dan koreksi atau pengurangan, penambahan dapat ditinjau kembali. Selain itu juga kami meminta bahwa beberapa hal kaitannya dengan keterlibatan indikasi manipulasi dan ingkar janji yang dilakukan IWW ini dapat dilakukan penelitian sebaik-baiknya. Terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan semua pihak dapat memahami apa yang kami sampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.